ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, nggak ada satupun di antara kalian yang bersih, yang bisa menjaga diri dan menyucikannya. Nggak ada. Kalau bicara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita itu adalah iman ini, yang semoga terus mendampingi kita sampai akhir hayat kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, hari ini kita akan berbincang tentang kehidupan emak-emak mungkin ya. Tapi enggak juga. Yang kita akan bincangkan tentang kehidupan manusia. Baik itu laki-laki atau wanita. Baik itu yang sudah tua atau yang masih muda. Baik itu pejabat negara atau rakyat jelata. Kita akan berbincang tentang antara kemewahan dan kesederhanaan. Mana sih yang harusnya diikuti oleh seorang mukmin? Kehidupan dunia ini begitu menggoda. Allah Jalla Jalaluh menjadikannya sebagai arena untuk bersaing, untuk berlomba-lomba. Tapi kadangkala ada yang salah ikut perlombaan. Ada yang berlomba-lomba untuk menjadi orang terkaya. Ada yang berlomba-lomba untuk menjadi yang paling populer. Ada yang paling kuat. Ada lomba untuk menunjukkan dia orang paling kuat. Atau menjadi yang tercantik. Atau menjadi yang terpandai, tercerdas. Dan ada yang berlomba-lomba untuk menggapai Firdaus, surga Allah yang paling tinggi. Manusia berhak memilih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman monggo, yang mau kafir ya silahkan. Semua perlombaan yang kita lihat itu sejatinya kembali kepada keyakinan tentang kehidupan ini dan pandangan dia tentang siapa diri dia yang sebenarnya. Kalau bicara tentang kenikmatan dunia, kelezatan dunia, Masya Allah, orang tuh ya kalau melihat orang lain seneng, orang lain naik motor baru, naik mobil mewah, punya rumah indah, gede, gajinya besar, ya dia ingin. Karena Allah sudah mencintakan kepada diri kita dunia ini. Kelezatannya, kenyamanannya, kemewahannya, Allahu Akbar. Dan ternyata bicara kenikmatan dunia dan kelezatannya, kita dipersilahkan untuk menikmatinya. Selama itu halal. Dengan cara yang sesuai dengan syariat. Kadang-kala orang kalau dengar kata-kata syariat lagi. Ahibati fillah, ana dan antum adalah budak. Ana, antum, orang tua antum, sepupu antum, paman antum, kakek antum. Kita ini sama-sama budak. Nasab kita kalau diurut, orang kan kadang-kala bangga tuh. Nasabnya, ternyata anak keturunan Raja Fulan. Urut lagi, ternyata kita itu keturunan Nabi Adam.
Iya, keturunan Nabi kita. Dan Nabi Adam tercipta dari tanah. Dan Nabi Adam diturunkan dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, yang datang apabila datang kepada kalian petunjukku. Disinilah syariat Allah Azza wa Jalla. Hukum-hukum yang Allah turunkan. Jadi kita diperbolehkan menikmatin ke dunia ini selama tidak melewatin batasan-batasan syariat. Dan tetap melakukan kewajiban untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Coba dibuka firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 172. Surah Al-Baqarah ayat 172. Nah, silahkan dibaca. Tafadhali, siapa yang mau baca di sana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kedengeran. Nah, artinya? Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Subhanallah. Allah panggil yang beriman untuk menikmati. Makanlah kalian. Ini bab makanan. Orang kepingin makan yang enak-enak ya. Dia kepingin makan lobster. Oh, itu makanan orang kaya, terlalu mewah. Boleh. Makan lobster, Bu. Mungkin ada makanan yang mahal lagi. Lebih mahal dari itu, entah apa namanya. Kata Allah, kulu. Hai orang yang beriman, silahkan kau makan. Dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Tapi syukurin loh. Tuh nikmat yang diberikan, syukurin. Karena sebagian orang makan enak, lupa bersyukur. Malam hari kuliner dia, Masya Allah, berangkat ke restoran paling mewah, dia makan di sana, subuh nggak sholat. Sholat malam yang biasa dia kerjakan, dia lupakan karena kekenyangan. Jadi Allah memperbolehkan kita menikmati kenikmatan dunia ini, tapi jangan lupa disyukurin. Dan Allah mengingatkan juga, itu rizki dari kami loh. Agar kau nggak lupa. Baik. Di surat Al-Ma'idah, ayat 87-86. Silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharapkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Barakallahu fikum. Allah kembali memanggil orang-orang yang beriman. Jangan mengharamkan yang baik-baik yang Allah halalkan. Orang-orang musyrikin itu hidup semau mereka. Tahu-tahu mereka mengatakan onta ini haram, nggak boleh dimakan.
Loh, kenapa? Kata dia. Enggak, ini khusus. Ini onta sudah memberikan anak ya, berapa kali dia punya anak, maka biarkan dia sudah. Nggak boleh dimakan. Engkau siapa? Coba, jelaskan kepada kami engkau siapa. Sehingga engkau bisa memberikan vonis halal dan haram. Engkau mengatakan ini halal, engkau mengatakan ini nggak boleh, ini haram. Maka Allah peringatkan, engkau beriman kepada Allah, maka hendaklah jangan melampaui batasanmu. Engkau budak ya, engkau budak. Bapakmu budak, ibumu budak. Jangan buat aturan sendiri. Jangan melampaui batas. Orang itu yang benar jadi manusia. Karena ada orang-orang yang terlalu pede, dia melampaui batasan dia sebagai manusia, nanti ngaku nabi, nanti ngaku Tuhan, seperti Fir'aun. Dan makanlah udah. Kalian makan dari apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian. Diingatkan lagi. Engkau ketika dapat gaji, ketika dapat kiriman duit, ketika dapat rezeki, ingat itu Allah yang kasih. Ini harus ada di diri setiap mukmin. Yang memberikan rezeki itu adalah Allah Jalla Jalaluhu. Ada sebuah kisah Hatim Al-Asam ya. Ketika dia mau berangkat haji, dia pamit sama keluarganya. Kata keluarganya, gimana kalau meninggalkan kita? Artinya engkau itu tulang punggung keluarga. Gimana nantinya? Ribut di rumah. Salah satu putri mereka, putrinya Hatim, ini mengatakan kepada keluarganya. Apa katanya? Dia mengatakan, biarlah ayah berangkat. Ayah kita itu bukan pemberi rizki. Nih, tanamkan bahwa orang tua kita bukan pemberi rizki. Kantor tempat kita kerja bukan pemberi rizki. Kita sebagai PNS ingat pemerintah bukan pemberi rizki. Siapa pemberi rizki? Allah Jalla Jalaluhu. Makan kalian dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian yang halal dan baik. Tapi bertakwalah kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Yang kalian beriman kepadanya. Jadi kembali kepada kenikmatan dunia ini, orang mau beli baju, mau beli tas, mau beli mobil, mau beli makanan ini itu, selama itu halal, selama itu baik, dan engkau tidak memakan hak orang lain, dan engkau juga tidak melebihi batasanmu, senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, nggak lupa sama Allah, tafadhol, silahkan. Jadi mau menikmatin dunia ini, kita nggak boleh. Nggak boleh, haram. Antum beli, ada orang beli jam bagus banget. Oh haram. Kenapa kok haram? Sedangkan Allah menyuruh kita menikmati dengan catatan. Nanti akan jadi haram tatkala kau melampaui batasan. Di surat Al-A'raf ayat 32 Allah menjelaskan. Nah, silahkan dibaca. Surat Al-A'raf ayat 32. تفضلي. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat-thayyibati minar rizq
Qul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Subhanallah. Dipertegas nih oleh Allah Azza wa Jalla, memerintahkan kepada nabinya, katakan siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan dunia ini yang enak-enak, yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang Allah mengeluarkan itu untuk hamba-hambanya. Siapa yang mengharamkan? Allah katakan, qul, katakan, hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Itu Allah mengeluarkan perhiasan-perhiasan keindahan ini buat orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Dan orang-orang kafir, mereka juga menikmati. Tapi di akhirat, itu khusus buat orang-orang beriman. Maka kita sebagai seorang mukmin hendaklah memandang kepada perhiasan dunia ini sebagai karunia ilahi yang harus kita syukuri. Bukan kita mengharamkannya. Namun bagaimana kenikmatan dunia itu mengantarkan kita untuk bisa menikmatin itu lagi nanti di akhirat. Jangan sampai sibuk menikmatin kehidupan dunia. Perhiasan dunia, Allah berikan rezeki kepada dia yang banyak. Dia bisa memilih tas yang bagus, ya, jam yang bagus, cincin yang bagus, anting yang bagus. Itu boleh, tapi jangan sampai di akhirat engkau tidak menikmatinya. Kenapa? Karena ternyata perhiasan dunia itu tidak mengantarkanmu kepada ketakwaan. Membuat dirimu jadi sombong. Hidup bermewah-mewahan, memandang rendah kepada orang lain. Ahibati fillah, bagaimana kita menyikapin pemberian Allah SWT? Bagaimana kita menyikapin sesuatu yang diperbolehkan sama Allah SWT? Kata Nabi SAW, tatkala para sahabat berbincang tentang harta. Ya, sahabat manusia. Mereka cinta sama harta, ya Allah yang bikin kita cinta sama harta. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala datang harta rampasan perang dari Persia, ya. Dia tutupin sama kain, kemudian dia buka, dia menangis, dia mengatakan, ya Allah, kita tuh nggak bisa membenci sesuatu yang engkau sudah bikin kita cinta. Ngelihat harta banyak orang suka. Tapi yang diperbincangkan bagaimana menyikapin harta yang kita sukain itu agar menyelamatkan kita dari api neraka. Karena kita tahu nanti pada akhirnya semua akan mati, meninggalkan hartanya, meninggalkan kemewahan yang dia miliki, mau hidup mewah, mau hidup sederhana, sama aja. Akhirnya sama. Maka Nabi SAW ketika sahabat ngobrol tentang kekayaan. Kita kalau ngobrol tentang mobil, kayak ya Allah, mobil ini, itu kepingin ya. Ngobrol tentang handphone, jadi kepingin. Sekarang bukan ngobrol, orang nonton. Lihat ini, lihat itu, macam-macam. Apa kata Rasul SAW? La ba'sa bil ghina liman ittaqallah. Nggak apa-apa orang kaya, orang memiliki harta benda. Itu nggak apa-apa. Asalkan dia bertakwa. Bagaimana bertakwa dengan harta? Tentunya engkau persiapkan dua jawaban. Dari mana engkau dapat harta tersebut dan kemana engkau infakkan. Orang bertakwa tuh akan berpikir ke sana. Dia tidak akan berpikir tentang banyaknya harta, tapi dari mana dia dapat nih harta dan kemana dia belanjakan nantinya. Maka nggak apa-apa kekayaan.
Kemudian kekayaan juga, orang bertakwa itu bukan cuma hartanya yang berlimpah, tapi hatinya juga kaya. Hatinya. Yang tidak membuat dia menjadi lelah mencari harta, yang akhirnya harta itu menjadi azab buat dia. Dia bertakwa. Apa yang dikasih sama Allah, alhamdulillah ya Allah. Kemudian dia tahu kemana dia belanjakan itu harta. Lalu beliau mengatakan, wasihhatu liman ittaqallah khairun minal ghina. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kesehatan buat orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Berlimpahnya harta sama kesehatan kalau ditimbang. Antum punya uang 1 triliun. Tapi antum buta. Kira-kira lebih baik mana? Antum bisa melihat, tapi hidupnya pas-pasan, sederhana. Atau antum buta, namun punya uang 1 triliun. Maka orang akan berpikir, enggak lah, ahsan ana bisa ngelihat. Antum lebih suka mana? Punya mobil Ferrari, atau Bugatti, atau apalah yang harganya puluhan miliar. Antum punya mobil itu, tapi kaki antum diamputasi. Karena antum kena gula harus diamputasi. Antum nggak punya kaki, tapi punya mobil Bugatti. Milih mana? Orang kalau waras akan mengatakan, enggak. Ana nggak punya Bugatti, nggak apa-apa, tapi ana punya kaki. Di sini kata Nabi SAW, kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan. Buat orang yang bertakwa. Watibun nafsi minan ni'am. Nabi menjelaskan, jiwa yang senang itu termasuk nikmat. Damai, tenang ya, sama keluarga, nggak ada masalah, itu nikmat. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Tapi jelas nih, kekayaan nggak tercela. Asalkan bertakwa. Antum mau punya uang banyak, mau punya mobil banyak, asalkan bertakwa. Dan Nabi SAW pernah berkata kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Ya Amru, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baiknya harta yang baik itu kalau di tangannya orang soleh. Artinya kalau seorang muslim kaya raya, pegang duit banyak, dan dia orang soleh, Masya Allah, tuh uang larinya ke tempat yang baik. Apakah dia akan bermewah-mewahan? Ya, mungkin dia kepingin lah punya mobil yang bagus ya. Tapi dia nggak lupa ada yang lebih bagus dari mobil. Dia punya villa, nah, tapi dia juga berpikir ada yang lebih indah dari villa tersebut. Ana mau bikin villa yang temboknya dari emas. Ana mau bikin villa nanti yang kerikilnya dari mutiara dan dari permata. Allahu Akbar. Mungkin. Itu punya duit. Di mana? Di kehidupan yang selanjutnya. Tuh, nikmal malus saleh. Sebaik-baiknya harta yang baik itu kalau yang pegang orang soleh. Tapi kalau punya harta banyak, Masya Allah, yang pegang gak soleh, entah kemana larinya tuh harta. Kemudian Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan, La hasada illa fitnatain. Gak boleh kita hasud kepada orang lain kecuali dalam 2 kondisi. Kondisi yang pertama, rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haq. Kita boleh hasad yang pertama sama orang yang Allah kasih harta, orang kaya raya, harta bendanya banyak. Orang ini, orang kaya raya, kita boleh hasud, boleh.
sama orang kaya raya itu. Kenapa? Karena dia gunakan tuh harta untuk kebenaran. Bukan untuk hidup bermewah-mewahan. Kita belum membahas tentang hukum bermewah-mewahan. Tapi ini orang, hartanya digunakan untuk kebenaran. Membantu orang-orang yang sakit, ya. Khususnya kerabat dia, orang tua dia. Kemudian bangun masjid, segala ketaatan. Kita boleh hasad sama tuh orang. Ya Allah, orang itu kaya banget ya. Ini jalan dia yang ngaspal. Ini bangunan dia yang bikin. Tuh sekolahan fulusnya dia. Tuh masjid dia. Ya Allah. Larinya ke sana tuh fulus. Ya Allah, kapan anak punya fulus bisa kayak gitu? Hasad yang kedua, wa rajulun atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kita boleh hasad sama seorang yang alim, yang berilmu, yang Allah kasih hikmah, yang dengan hikmah itu dia membantu orang, memutuskan urusan-urusan orang dan ngajarin orang. Boleh hasad sama dia. Oh berarti kekayaan nggak apa-apa, hasad sama dia boleh kita. Asalkan tadi uang itu dalam ketaatan. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yuhibbu al-'abdal taqiyyal ghaniyal khafi." Allah tuh cinta sama hamba yang bertakwa, yang kaya. Dan dia tersembunyi. Bertakwa, kaya, tersembunyi. Sembunyi-sembunyi, dia tidak menampakkan dirinya, ya. Dia kaya. Kaya yang dimaksud dua, kaya jiwa dan kaya harta. Allah cinta tuh. Kalau orang kaya harta dan kaya jiwanya dan bertakwa, Allah cinta karena dia akan menggunakan itu uang dalam ketaatan. Tapi kalau kaya doang, belum tentu dicintai Allah SWT. Karena Allah bagi harta kepada semua orang. Yang bertakwa, nggak bertakwa, Allah kasih harta. Bahkan kadang-kala kita mendapati orang yang tidak pernah sholat, tapi kaya raya. Yang Allah cintai, dia bertakwa dan punya fulus. Jiwanya kaya dan dia orang yang suka menyembunyikan amalannya. Bukan yang suka pamer-pamer, menampakkan dirinya. Jadi intinya, boleh kita itu jadi orang kaya asalkan bertakwa. Namun, realitanya, harta ini jamaah memiliki dampak negatif. Merusak karakter manusia. Menjadikan dia menghambur-hamburkan uang ketika punya kelebihan harta. Berfoya-foya, boros, bahkan sombong, meremehkan orang lain. Jadi harta itu ada efek sampingnya di diri kita. Maka kita harus, kan kadang-kadang kalau kita ngelihat ya, obat ya, suruh minum obat, nanti ada efek sampingnya, ini dan itu. Maka supaya kita tidak terkena efek samping tersebut, ya kita harus belajar apa kira-kira yang harus dilakukan seorang muslim. Allah menyebutkan tentang tabiat manusia tatkala dikasih kekayaan. Di surat Al-Alaq ayat 6 dan 7. Silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innal insana layatqa ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup. Ketika manusia melihat dirinya serba cukup, mau beli mobil tinggal beli, mau makan tinggal makan, untuk setahun ke depan, untuk 2 tahun ke depan, bahkan untuk 70 tahun ke depan, dia merasa udah cukup, sudah aku punya semuanya. Tatkala itu perasaan negatif muncul di diri dia.
Karena dia merasa cukup. Aku nggak kerja pun, nggak minta sama Allah pun, udah cukup. Itu pengaruh harta. Maka manusia, antum ketika baru kaya, biasanya orang-orang yang baru kaya jemaah, itu dampak pengaruhnya masih besar, harta tersebut. Terus apa yang harus dilakukan? Ya kembali. Engkau itu hamba Allah, nggak boleh melampaui batas. Mau sebanyak apapun kekayaanmu, engkau tidak akan dapat hidup kekal dan abadi. Nggak bakalan. Antum punya duit sebanyak siapa orang terkaya di dunia? Jeff Bezos itu mau punya uang 3.000 triliun. Apakah bisa menambah 1 jam untuk waktu hidup? Nggak bisa. Maka jangan sampai dunia ini membuatmu lupa tadi. Oleh karena itu, kita ini perlu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla tatkala Allah ngatur rezeki kita. Kalau bicara keinginan, maka kita ingin jadi orang terkaya, menjadi fulan, menjadi seperti fulan. Tapi kadang-kadang Allah kasih nggak banyak Allah kasih kepada antum. Itu sebagai bentuk cinta Allah kepada kita. Dalam sebuah athar disebutkan, innallaha la yahmi 'abdahu dunya wa huwa yuhibbu. Allah Jalla Jalaluh menyelamatkan hambanya dari dunia ini padahal dia kepingin. Tapi Allah selamatkan, nggak dikasih. Proyek Allah nggak kasih. Duit itu Allah nggak kasih sama dia. Jadi Allah sedang ingin menyelamatkan hambanya. Sebagaimana kalian, kata Nabi SAW, kalian menyelamatkan orang yang sakit di antara kalian, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan. Padahal enak-enak makan itu, tapi dilarang. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan yang sakit. Sama. Di surah Asy-Syura ayat 27. Surat Asy-Syura ayat 27. Coba dibaca. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma Surat bainahuma. Asy-Syura. Asy-Syura ayat 27. Bukan Asy-Syu'ara, surat Asy-Syura. Walau basatallahu rizqa awalnya. Walau basatallahu rizqan li ibadihi labagaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Innahu bi ibadihi khabirum basir. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Allah menurunkan dengan ukuran yang Allah kehendaki. Sungguh Allah maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat. Nah, subhanallah jemaah. Pernah nggak kita jalan ya, terus ngelihat ada orang miskin, ya Allah kok susahnya orang itu hidup ya. Kadang-kadang kita berpikir kok nggak dikasih sama Allah orang itu rezeki yang banyak gitu. Nanti lihat lagi ada orang jadi pemulung. Nanti lihat lagi ada orang jadi tukang beca. Ada perempuan yang mungkin dia jualan sayur keliling ya. Sering Anda melihat seperti itu, subhanallah. Kenapa nggak dikasih sama Allah SWT? Allah yang lebih tahu. Allah tahu secara teliti, Allah melihat. Mana yang lebih cocok buat fulan? Mana yang lebih cocok buat antum dan ana? Mana sebenarnya? Kondisi yang sekarang? Atau antum anak kepingin kondisi seperti fulan dan fulan? Kalau semua dikasih jamaah, Allah luaskan rezekinya, maka bisa hancur dunia ini. Mereka akan saling melampaui batasan diri mereka. Maka Allah
berikan rizki dengan takaran yang sesuai. Pernah dengar istilah overdosis? Baik itu obat dokter, obat. Ini kita nggak bicara narkoba. Obat itu kalau overdosis, orang itu bukan tambah sembuh, tambah sakit. Anak pernah punya anak di Madinah, dia itu muntah setiap makan, muntah. Akhirnya kita kasih obat. Kita nih orang tua kadang-kala ya namanya baru jadi orang tua, nggak tahu ternyata obatnya itu hanya diberikan kepada anak sehari 2 kali. Kita kasih lebih dari 2 kali. Anak itu jamaah. Anak punya anak itu, ya Allah nggak bisa gerak. Kenapa? Karena sudah ada takaran dan dosis yang harus diberikan. Ketika lebih, rusak. Bukan tambah sembuh. Orang kalau nggak ngerti dia berpikir, kalau minum obat ini, kata dokter sehari 3 kali. Insya Allah 3 hari sembuh. Gimana kalau anak minum, sekali minum 3. Pagi minum 3. Siang minum 3. Malam minum 3. Kan 3 hari itu akhirnya alhamdulillah sehari sembuh. Yang ada mati kadang-kadang. Maka Allah benar-benar teliti, Allah kasih fulan. Allah itu maha penuh hikmah. Kenapa fulan dikasih, engkau nggak dikasih? Ahibati fillah. Ali ibn Thabit rahimahullahu ta'ala mengatakan, akal kita, kelemahannya itu adalah ujub. Akal kita. Kalau dikasih akal cerdas ini jadi ujub. Dan biasanya emosi. Orang itu dikasih kecerdasan ya, Masya Allah. Dia jadi ujub dengan dirinya, lalu emosinya nggak terkontrol. Harta, penyakitnya harta ini. At-tabdzir wan-nab, kata dia. Orang itu boros dan merampas. Penyakitnya harta. Ketika antum dapat, membuat diri antum jadi ingin itu. Hidup antum jadi boros karena harta antum banyak. Kemudian keborosan itu mengantarkan antum untuk memiliki yang dimiliki orang. Karena gaya hidup antum udah boros. Maka kalau kita lihat Islam melarang kita hidup boros dan melarang kita hidup berlebih-lebihan. Apakah bermewah-mewahan termasuk boros dan berlebih-lebihan? Tergantung kondisinya. Kalau bicara boros berlebih-lebihan, Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 141. Nah, mungkin diganti yang surat Al-An'am, Zubair. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Surat itu panjang. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat wa an-nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukuluhu waz-zaytuna war-rumman mutasyabihan wa ghayra mutasyabihin kulu min samarihi yauma hasani wala tusrifu innahu la yuhibbul musrif. Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya, zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Barakallahu fikum. Di ayat ini Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Makna berlebih-lebihan adalah mengeluarkan itu harta atau menggunakan itu harta
Yang boleh sebenarnya, artinya kita membeli sesuatu, beli nasi, boleh. Tapi jangan kelebihan. Karena nanti dibuang-buang, nggak ada gunanya. Atau makna israf berlebih-lebihan itu digunakan dalam yang haram. Jangan, engkau dikasih harta sama Allah, bakal ditanya nantinya tentang harta tersebut. Maka jangan berlebih-lebihan. Baik, di ayat yang lainnya, di surat Al-Isra ayat 27, Allah berbincang tentang tabdzir, boros. Atau juga sebagian ulama menyatakan sama dengan berlebih-lebihan. Silakan dibaca. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Rabb-nya. Barakallahu fikum. Sebagian ulama menyamakan antara berlebih-lebihan, al-israf, dengan at-tabdzir, mubadzir tuh, dengan pemborosan. Sebagian mengatakan yang namanya berlebih-lebihan, yang namanya tabdzir itu adalah menginfakkan harta dalam kemaksiatan. Ada yang membedakan. Yang namanya israf, berlebih-lebihan itu adalah mengeluarkan harta di jalan yang benar, tapi kadarnya kelebihan. Sedangkan boros itu mengeluarkan harta di jalan yang nggak benar. Engkau nggak harusnya beli itu, engkau nggak harusnya pakai itu. Tapi dia tetap maksa membeli. Kalau yang berlebih-lebihan, engkau seharusnya tidak beli sebanyak itu gitu. Taib, kalau bicara berlebih-lebihan, berlebih-lebihan ini tergantung kondisi manusianya, jemaah. Relatif. Larangan Allah SWT ya. Kalau boros itu, ya kembali juga dalam kondisi manusia. Seperti orang, kita bicara boros ya, dia mengeluarkan harta untuk membuat tempat kemaksiatan. Itu tabdzir, saudaranya setan. Nggak seharusnya antum belanjakan uang antum di sana. Orang menyewa biduan wanita. Itu tabdzir. Nggak seharusnya uang itu di sana. Sabu-sabu masuk juga babnya tabdzir nantinya. Mengeluarkan di tempat yang keharaman. Berlebih-lebihan dari satu orang ke orang lain berbeda-beda. Contohnya, antum atau anti, alhamdulillah dikasih suami tiap bulan duit 10 juta. Terus anti beli tas, harganya 5 juta. Ya mungkin separuh harta anti keluarkan untuk beli tas. Separuh. Banyak sekali. Untuk kebutuhan yang lainnya. Maka bisa jadi beli tas 5 juta itu berlebih-lebihan. Fulana, Masya Allah, beli tas harga 100 juta. Tapi dia dikasih suaminya tiap bulan 1 miliar. Ketika dia beli tas yang harga 100 juta, maka nggak berlebih-lebihan, cuma 10%, sisanya masih banyak. Sedangkan anti 50%. Terus gimana kebutuhan keluarga yang lainnya? Ini kalau bicara berlebih-lebihan. Kemudian, apa kaitannya dengan bermewah-mewahan sekarang? Ingat, Allah itu maha indah. Dan Allah cinta dengan keindahan. Jadi seorang perempuan ingin sepatunya bagus, umpamanya. Dia ingin punya cincin yang bagus. Dia kepingin punya kalung yang bagus. Kata Nabi SAW, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Biasanya kalau bicara mewah ini sesuatu yang indah. Sesuatu yang wah. Boleh. Allah maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Namun,
Jangan sampai engkau masuk kepada kesombongan. Nabi SAW mengatakan, Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dan apa yang engkau pakai, apa yang engkau kendarain, itu akan berpengaruh kepada kejiwaanmu. Maka harus berhati-hati. Jadi Nabi SAW tidak melarang engkau untuk memperindah dirimu, nggak melarang, tapi harus ingat. Jangan sampai keindahan yang engkau pakai, yang engkau kenakan, mengantarkanmu kepada meremehkan orang lain. Dan menolak kebenaran. Sehingga kalau engkau punya harta lebih, mampu membeli sesuatu tersebut tanpa berlebih-lebihan. Kita bicarakan tadi berlebih-lebihan relatif. Tanpa berlebih-lebihan. Mamanya orang kalau bicara berlebih-lebihan, ya orang butuh mobil 2, dia beli 10. Engkau berlebih-lebihan lah. Maka ingat, kalau engkau mampu membeli sesuatu yang bagus, yang mewah, tanpa berlebih-lebihan, silahkan kau beli. Nabi SAW mengatakan, kul washrab walbas watasaddaq. Silahkan engkau makan, silahkan engkau minum, silahkan engkau berpakaian, silahkan engkau bersedekah, dengan catatan 2, min ghairi makhilatin wala saraf. Jangan sampai engkau sombong, congkak, dan jangan sampai engkau berlebih-lebihan. Karena ada orang ini, dia alhamdulillah, dia nggak sombong, tapi dia berlebih-lebihan. Ada lagi yang dia itu nggak berlebih-lebihan. Enggak, memang dia beli murah buat dia barang itu gitu loh. Nggak berlebih-lebihan buat dia, dan memang dia perlu, tapi dia sombong. Maka itu terlarang. Akan tetapi, berkaitan dengan bermewah-mewahan, yang mungkin bahasa Arabnya at-tana'um ya. Tana'um itu ya menikmatin lah jemaah. Jangan selalu mengikuti nafsu. Jangan selalu. Kepingin ini beli, kepingin itu beli. Memang punya duit. Jangan. Karena kita harus mengontrol diri kita. Rasulullah SAW ketika beliau mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, ke tempat di sana yang mungkin banyak harta, banyak kenikmatan ya, banyak kemewahan di sana, ada hal-hal yang indah. Nabi SAW berpesan mengatakan, wa iyyaka wattana'um. Maka Mu'ad, hati-hati engkau dengan urusan bermewah-mewahan ini. Bernikmat-nikmat ria. Fa inna ibadallah laysu bil mutana'imin. Sesungguhnya hamba-hamba Allah itu bukan orang yang bermewah-mewahan hidupnya. Bernikmat-nikmat ria terus. Enggak seperti itu hamba Allah SWT. Dia tahu dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bersenang-senang di muka bumi ini. Tapi bagaimana harta yang dia miliki dapat mengantarkan dia ke surga. Maka Nabi alaihi salatu wassalam ketika memberikan arahan, jangan engkau hidup bermewah-mewahan terus gitu loh. Sekali-kali engkau harus sederhana. Yang kaya raya nih gitu. Jadi kalau orang sudah sederhana, orang yang namanya orang miskin, gimana dia mau bermewah-mewahan? Jatuhnya kalau dia bermewah-mewahan, berlebih-lebihan nantinya. Karena dia nggak punya. Dia memaksakan diri untuk membeli sesuatu yang mewah, padahal dia nggak punya. Ini orang memang kaya raya. Barang mewah itu buat dia murah. Dikatakan berlebih-lebihan? Enggak. Duit dia banyak selama dia bertakwa kepada Allah SWT. Tadi kita bahas tuh. Subhanallah. Abu Umamah Iyas bin Sa'lab al-Ansari Al-Harithi, dia berkata, suatu hari sahabat Nabi ini berbicara tentang dunianya. Disebutkan mungkin yang mereka bicarakan tentang baju yang mewah ya, kain-kain yang mahal, yang bagus ya. Maka Nabi SAW mengatakan, Ala tasma'un? Ala tasma'un? Apa kalian nggak mau dengerin nih? Kalian dengerin nggak? Innal badadata minal iman
Innal badadata minal iman. Yakni at-taqahhul. Di sini disebutkan Nabi tatkala mereka berbincang tentang kemewahan, Nabi mengingatkan mereka. Kalian dengar nggak? Kalian dengar nggak? Al-badada itu adalah meninggalkan pakaian-pakaian yang mewah. Meninggalkan sesuatu yang mewah itu termasuk dari keimanan. Ini tidak bertentangan dengan Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Ini tidak bertentangan dengan kita diperbolehkan menikmatin dunia ini, mau pakai baju bagus ya, yang halal-halal boleh selama nggak berlebih-lebihan, nggak sombong, boleh. Tapi Nabi mengingatkan, termasuk dari keimanan itu, engkau meninggalkan hal itu. Itu boleh. Tapi meninggalkan hal itu, pakai baju yang sederhana, pakai mobil yang sederhana. Di hadis lain disebutkan, anna man taraka libas wa huwa yaqdir alaihi tawadhu'an lillah. Barang siapa yang meninggalkan pakaian yang mahal yang dia bisa beli itu pakaian, dia bisa pakai itu pakaian, tapi dia tinggalkan untuk merendah diri kepada Allah Azza wa Jalla, da'ahu Allah ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah, maka dia akan dipanggil di hadapan manusia pada hari kiamat, sehingga Allah memberikan kepada dia pilihan untuk memilih pakaian-pakaian keimanan mana yang dia mau pakai, silahkan. Jadi orang yang hidup mewah sekali-kali harus sederhana. Ini kita bicara orang itu hidup mewah, dia punya ya. Tidak berlebihan, dia memang punya. Maka sekali-kali cobalah pakai baju yang biasa. Bukan kita bicara pakai baju yang compang-camping, enggak. Baju yang sederhana. Kau biasanya pakai baju yang mahal-mahal. Karena biasanya ya Anda nggak bicara orang lain, Anda sendiri. Kalau pakai baju, tahu harganya baju, Masya Allah. Pokoknya harga bajunya 1,5 juta. Jadi pakainya itu kadang-kala ada perasaan. Padahal nggak beli sendiri nih kita. Berpengaruh kepada diri kita. Nah. Tapi kalau kita pakai baju yang murah, selesai. Antum mau apa? Antum cuma 50.000 tuh harga baju. Jadi Nabi SAW subhanallah mengajarkan sekali-kali rambutnya nggak usah disisir. Untuk menampakkan kesederhanaan ya. Nggak selalu antum harus tampil perlente ya. Perempuan selalu harus tampil pakai make up di depan kawan-kawannya. Perempuan-perempuan. Nggak harus. Kadang-kala dia mau berangkat kajian. Ya sekarang belum ada offline. Kadang-kala kajian ini perempuan. Masya Allah. Kadang-kala datang pernikahan. Yang memang ketika perempuan-perempuan boleh dia pakai baju yang bagus. Pakai make up yang bagus sesama perempuan. Tapi sekali-kali engkau datang tanpa make up. Engkau datang dengan pakaian yang biasa. Padahal mungkin engkau yang paling kaya di antara mereka. Ini termasuk keimanan. Engkau biasa bawa tas umpamanya yang Masya Allah yang harganya puluhan juta. Karena engkau memang orang mampu. Tapi sekali-kali engkau datang bawa tas yang beli 50.000. Tapi orang kaya jamaah. Jadi orang kalau udah kaya kelewatan, walaupun harga tasnya 50.000, semua orang mengira, Masya Allah mahal banget tuh tas. Baju. Orang ini kan selalu ingin menampakkan pakai baju, mereknya apa, yang mahal-mahal gitu kan. Sampai dia ngelihat ada pakaian-pakaian mahal, miliaran harganya pakaian. Maka kau lihat, sekali-kali engkau pakai baju biasa ya, yang biasa naik mobil mewah ya, sekali-kali naik kendaraan umum, naik mikrolet, duduk di pojokan, turun dari sana untuk membuat hati kita ini jadi sadar bahwa kenikmatan ini semua akan ditinggalkan. Kemudian sering-sering kumpul sama orang miskin yang biasanya kumpulannya sama orang-orang kaya. Ya, kalau datang ke sana, sebagian orang ini jamaah, kalau ya entah mak-mak yang dalam kajian ini ya, dia kalau ada acara pernikahan umpamanya, dia itu nggak mau pakai baju itu 2 kali, sampai kadang-kala sewa baju. Ini bermewah-mewahan yang berlebih-lebihan. Engkau itu nggak punya, tapi mau menampilkan kekayaan. Kau siapa?
Ini kita bicara orang yang kaya raya, yang hendaklah sederhana. Kalau tuh orang sudah miskin, nggak punya apa-apa, nggak boleh dia berlebih-lebihan. Jangan sampai akhirnya besar pasak daripada tiang. Tapi ini orang memang kaya. Itu pun diperintahkan untuk tidak selalu tampil dengan kemewahannya, dengan keindahannya. Turun sekali-kali, kumpul sama orang-orang miskin. Mengundang mereka. Makan, jilatin tangan. Biasanya kan kalau orang mewah, Masya Allah ya, dia sama apa? Sama serbetnya. Kemudian dia dengan garpu sama sendoknya, Masya Allah. Dia mulai menikmati makan. Biasanya orang-orang kaya makan seperti itu. Sekali-kali antum makan pakai tangan. Terus antum jilatin. Orang yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, orang yang paling mulia di muka bumi ini melakukan itu. Jadi kalau bicara, ya bagaimana akhirnya kita menyikapin? Hendaklah engkau berada di tengah-tengah. Bermewah-mewahan artinya engkau punya, engkau memiliki hal itu, tapi jangan sampai akhirnya berlebih-lebihan, jangan sampai boros. Boros nanti engkau perlu mobil 3, engkau punya 10. Yang 7 nggak pernah dipakai. Itu pemborosan dan engkau akan ditanya. Di surat Al-Furqan, Allah menyebutkan tentang bagaimana seorang hamba itu menyikapi dunia ini. Tafadhol dibaca. Surat Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yafturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Rabb yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara keduanya secara wajar. Nah, yang wajar-wajar aja. Biasanya perempuan suka numpuk barang. Enggak juga. Laki-laki ada yang suka numpuk barang. Yang kerjanya kolektor. Ada banyak mobil, ada banyak motor, ada banyak sepeda, banyak macam-macam dia. Rumah di mana-mana. Subhanallah. Tadi Anda membaca hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Muslim. Beliau mengatakan, ini tentang kebutuhan rumah tangga ya. Engkau kalau umpamanya baru nikah, suami istri, maka engkau perlu apa? Firashun lirrajul, kata Nabi SAW. Ya sudah, tempat tidur buat suami, tempat tidur buat istrinya, tempat tidur buat tamunya. Kadang-kadang kan kita bikin rumah tuh memang, ya ada satu kamar buat tamu insya Allah. Seperti itu, disiapkan memang untuk tamu. Atau buat anak-anaknya. Warrabi, Nabi ketika menyebutkan 3 nih. Ranjang atau tempat tidur buat suami, tempat tidur buat istrinya, tempat tidur buat tamu. Warrabi lisyaitan. Tempat tidur yang keempat buat setan. Jadi tatkala kita memiliki sesuatu yang lebih, yang tidak digunakan, yang tidak dipakai, maka itu setan. Itu punya setan, bukan punya antum. Maka buat para ibu, kalau punya tas banyak, karena kalau ditumpuk gitu, nggak pernah dipakai. Seharusnya jangan dikasihin setan. Berikan kepada fakir miskin. Ketika di rumahmu engkau memiliki sepatu banyak, hanya untuk koleksi. Akhirnya yang pakai siapa? Setan. Yang suka koleksi mobil yang tidak dipakai ya, itu pemborosan. Handphone, laptop, apa saja yang berlebihan, maka di situ adanya untuk setan. Nabi SAW memberikan contoh tuh kasur. Yang pertama buat engkau, yang kedua buat istrimu, ketiga ada satu kasur memang buat tamu. Kita bikin kamar buat tamu.
Tapi yang keempat buat syaitan. Barakallahu fiik. Maka harapan kita tatkala kita sudah memahami bagaimana menyikapi harta ini, hiduplah di pertengahan tadi. Ya, pertengahannya orang kaya sama pertengahannya orang miskin beda. Tapi yang jelas engkau yang dikasih kekayaan sama Allah, yang engkau memiliki baju-baju yang bagus boleh, rumah yang bagus, mobil yang bagus, tapi sekali-kali engkau harus turunkan dirimu, siapkan dirimu. Bahkan jalan tanpa alas kaki itu sekali-kali engkau lakukan hal itu. Pakai sandal yang biasa, pakai baju yang biasa, demi untuk mengajarin jiwa kita agar sadar kalau kita adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilakan. Nah. Jazakumullah khair Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Tafadhali. Nah. Yang pertama adalah seorang anak ini sudah muslim Ustaz, alhamdulillah. Namun orang tuanya, ibunya masih non-muslim. Bolehkah anak ini ikut menafkahi ibu kandungnya yang non-muslim? Masya Allah jemaah. Ya. Kalau pertanyaannya apakah boleh anak yang non-muslim memberikan nafkah kepada ibunya yang non-muslim, anak yang muslim memberikan nafkah kepada ibunya yang non-muslim, bukan boleh, tapi itu kewajiban dia. Anak itu tetap wajib berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya kafir. Ini Islam. Makanya kita itu banggalah menjadi muslim. Angkat kepala kita. Katakan ana muslim. Tidak ada ajaran Islam yang perlu kita sembunyikan. Nggak ada ajaran agama ini yang kita kemudian malu nanti kalau orang kafir tahu ternyata di Quran ada ini. Nggak ada. Semuanya indah. Maka kita perlu belajar supaya antum bangga kepada Islam dan tidak Islamophobia. Nggak takut sama agama Islam ini. Nggak takut dengan istilah syariat. Nggak takut dengan istilah ajaran Islam, perintah Allah. Karena tidak sedikit masyarakat muslim ini anak keturunan orang-orang Islam, seperti kejadian mereka yang mencoret, melakukan vandalisme terhadap musola kemarin itu. Apa penyebabnya? Karena memang ujaran kebencian kepada Islam ini jamaah. Dengan masif digalakkan Islam ini agama yang tidak benar. Angkat kepalamu. Makanya anak kadang kala kepingin sekali. Ketika di airport itu semua muslim itu bangga dengan keislaman dia. Dia tunjukkan anak muslim. Apa identitas Islam dia? Ditunjukkan aja. Nggak ada yang perlu disembunyikan. Dan berkaitan dengan anak yang muslim. Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, yang perbuatan itu tidak diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka jangan taat dan patuh kepada keduanya. Taat nggak boleh. Tapi Allah perintahkan temani keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Berikan nafkah kepada keduanya. Hormatin mereka, pijet kakinya, tunjukkan kepada ibunya, ummah, ana muslim, aku diajari untuk menghormatimu. Ini yang perlu ditunjukkan. Sehingga harapan kita, tadi orang-orang yang sudah termakan fitnah tentang Islam ini, mereka jadi sadar bahwa ternyata agama ini agama yang indah dan gak perlu antum malu untuk menunjukkan keislaman antum. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz. Yang kedua, ini meluaskan arti dari surat Al-An'am yang ayat 141, kemudian digabungkan dengan yang Al-Furqan 67 tadi Ustaz. Jadi masih pada bingung, masih ada yang bingung. Ini semampunya itu tidak berlebihan itu bagaimana Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan kembali. Nah, ya kalau bicara berlebihan, Ana sampaikan tadi, para ulama menjelaskan
Arti berlebihan diantaranya adalah menginfakkan harta di tempat yang haram. Walaupun itu hanya 1 rupiah, itu masuk berlebihan. Walaupun hanya 100 rupiah umpamanya. Tapi menginfakkan harta dalam ketaatan kepada Allah, walaupun itu semua hartamu, maka itu tidak berlebihan. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika menginfakkan semua hartanya di jalan Allah SWT. Kemudian yang kedua, berlebihan melebihi kadarnya. Melebihi kadarnya. Itu disebut berlebihan. Contohnya orang ini umpamanya dia beli kopi. Cukup buat dia itu 1 gelas. Dia beli 2. Maka yang kedua ini berlebihan. Karena dia cukup 1. Baik, kita bicara lagi masalah harga barang tersebut. Tadi kita kasih contoh. Ada orang beli tas atau beli jam. Ana beli jam harga 500.000. Secara ekonomi, ana alhamdulillah. Ya, gaji sebulan umpamanya atau penghasilan sebulan 10 juta lah. Kalau beli jam harga 500.000, ya cuma 5% dari penghasilan ana. Taib. Ada orang itu tidak berlebih-lebihan, masih wajar. Tadi ya sewajarnya. Kemudian ada orang yang gajinya sama anak penghasilan 10 juta, tapi dia beli jam harga 9 juta. Maka buat dia berlebih-lebihan. Sehingga membuat dia jadi susah, jadi ngutang sana, ngutang sini. Karena biasanya orang yang berlebih-lebihan itu hidupnya akan terobsesi untuk terus bicara mewah tadi. Padahal dia nggak mampu. Maka akan mengantarkan dia untuk mencari uang dari jalan yang haram. Baik. Orang beli jam atau beli mobil. Ada kita punya kan tahu-tahu beli mobil harga 2 miliar. Kita katakan berlebih-lebihan antum. Seharusnya antum beli mobil 700 juta itu udah bagus. Nah, tapi boleh dia beli 2 miliar. Boleh. Asalkan tidak berlebih-lebihan. Dari mana kita memandang dia berlebih-lebihan? Contohnya tadi. Enggak, dia nggak berlebih-lebihan Ustaz. Dia memang punya uang, harta dia itu ada 100 miliar. Jadi sedikit ya. Dibandingkan dengan yang dia sisakan itu sedikit. Maka nggak ada masalah. Asalkan catatan lainnya tadi. Dia wajib bersyukur, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dia beli mobil 2 miliar, sodako 200.000. Nggak seimbang gitu loh. Hendaklah engkau menjadi orang yang seimbang. Jadi kenikmatan Allah itu nggak apa-apa dinikmati, asalkan tidak berlebih-lebihan. Bagaimana melihat orang itu berlebih-lebihan? Dari satu orang ke orang lain berbeda-beda. Sehingga tatkala orang tua melihat anaknya berlebih-lebihan, dia tahu, nah engkau itu, ya kita lihatlah masyarakat jemaah. Punya uang 3 juta, beli motor yang 25 juta. Kredit. Antum berlebih-lebihan. Antum membuat dia antum lelah. Karena ambisi. Ya udahlah, duit antum segitu. Belilah yang sesuai dengan yang antum miliki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik. Yang berikutnya Ustaz. Ya. Ini ada seorang ahwat Ustaz, masih bekerja dan pekerjaannya ini masih berikhtilaf sesama ikhwan. Sementara sudah mencicil sana cicil sini. Jadi sebaiknya harus resign, meninggalkan pekerjaan atau bayar utang dulu Ustaz, baru nanti resign. Nah, barakallahu fikum. Ya, buat para muslimat ya. Dan buat para muslim juga. Ketahuilah bahwasanya laki-laki dan perempuan sama secara kewajiban, secara tugas-tugas dia dan tanggung jawabnya, kecuali dalam hal-hal yang dibedakan. Hukum asalnya sama. Dalam Islam, suami diwajibkan memberikan nafkah kepada perempuan. Bukan perempuan yang diwajibkan kerja untuk memberikan nafkah kepada suami atau memberikan nafkah kepada anak-anak dia. Tapi suamilah. Nah, sekarang bagaimana kalau kondisi perempuan ini bekerja? Kalau pekerjaanmu itu
sesuai dengan hukum agama. Bicara tadi ikhtilat, kumpul laki perempuan. Alhamdulillah bisa disekat ruangannya, bisa cari tempat tersendiri, masih bisa diusahakan itu umpamanya nggak ada masalah. Selama masih diusahakan, tapi nggak bisa. Fitnahnya besar. Mana yang harus dilakukan? Dia punya utang. Kalau dia keluar, maka ya, gimana dia membayar utang tersebut? Tapi kalau dia nggak keluar, dia akan hidup dalam fitnah tadi. Laki perempuan tersebut yang dapat mengantarkan dia kepada, na'udzubillah, kepada perzinaan umpamanya. Maka nasihat ana, keluar. Terus gimana utangnya? Bayar utangnya. Bumi Allah ini luas. Bumi Allah ini luas. Makanya Allah itu mencela orang-orang yang tidak mau hijrah. Dengan alasan masalah ekonomi, masalah ini dan itu. Allah katakan kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah ini luas? Kalau bicara teman-teman yang bekerja di tempat yang haram, umpamanya, ada banyak fitnah di sana. Apakah bumi Allah itu hanya pojokan itu, hanya tempat kerja itu? Hanya seluas 5 kali 10 meter bumi Allah ini? Yang kau tiap hari keluar dari rumahmu menuju ke tempat itu. Apakah bumi Allah hanya itu? Sehingga orang berpikir, kalau ana meninggalkan tempat itu, bagaimana ana akan hidup? Engkau pernah 9 bulan di perut ibumu. Engkau hidup. Engkau pernah keluar dari muka bumi ini. Engkau nggak bisa bekerja. Engkau nggak bisa berjalan. Engkau mikir nggak bisa. Allah kasih rezeki. Setelah engkau besar, engkau dewasa, Allah berikan kepadamu kecerdasan. Allah jadikan kedua kakimu bisa melangkah kemana-mana. Allah jadikan lisan untukmu, engkau bisa berdoa. Allah berikan kepadamu hati, engkau bisa berpikir. Lalu engkau bingung, nanti gimana bayar utangnya? Kalau pekerjaanmu itu nggak benar, tinggalkan, selamatkan agamamu. Utang, ya anak akan lunasin. Bagaimana engkau punya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Engkau berjuang dengan penuh keimanan, bertawakal, bergantung sama Allah, bukan bergantung kepada pekerjaan. Berapa banyak orang yang tidak ingin keluar dari tempat kerjanya, lalu Allah keluarkan dia. PHK. Muslim di PHK, ya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, kita bakal balik kepada Allah. Selama ini yang ngasih rezeki ana bukan tempat kerja ana. Maka hendaklah seorang muslimah berpikir positif, husnudzon sama Allah SWT tatkala dia meninggalkan sesuatu karena Allah. Karena Allah, bukan karena ada kerjaan lain yang lebih bagus, tapi karena Allah SWT, maka Allah akan berikan ganti buat dia yang lebih baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Masih bisa ya Ustaz? Lanjut. Masih 15 menit lagi Ya, kita nih. Yang berikutnya Ustaz. Nah. Jadi kan diperintahkan secara syariat kita ini bersedekah secara diam-diam. Nah, pilihannya membantu saudara yang sakit, akhirnya ketahuan kalau kita bersedekah kepadanya, atau bersedekah kepada orang lain, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Iya jemaah. Ini pertanyaan menarik sekali ya. Karena pertanyaannya ini berkaitan dengan prioritas mana yang lebih diutamakan. Di satu sisi kita tahu iblis gak pernah berhenti mencari peluang, menyesatkan kita, menjerumuskan kita. Dan kalau gak bisa menyesatkan, menjerumuskan, paling tidak dia ngurangin pahala kita. Gimana orang ini tetap taat tapi berkurang pahalanya. Maka penting kita bicara mana yang lebih utama. Berkaitan dengan sedekah, dengan sembunyi-sembunyi. Allah Azza wa Jalla mengatakan in tubdus sadaqati fa ni'immahi. Kalau kalian sedekah terang-terangan, maka itu baik. Baik, bagus.
Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau engkau sembunyikan, engkau berikan kepada orang fakir yang memerlukan, maka itu lebih baik. Jadi sedekah terang-terangan ini baik, sedekah sembunyi-sembunyi lebih baik. Bukan dilarang sedekah terang-terangan, tidak. Yang dilarang adalah riya dalam bersedekah. Yang dilarang adalah mengungkit-ungkit sedekah. Tapi sedekah terang-terangan diperbolehkan. Ini perlu digarisbawain. Sehingga kita itu nggak mudah suudzon sama saudara kita. Kita lihat saudara kita sedekah terang-terangan, aduh fulan riya. Tahu dari mana engkau? Sedekah terang-terangan baik loh. Engkau seharusnya ketika melihat fulan sedekah terang-terangan, yang ada dalam benakmu, ya Allah, mudah-mudahan ana bisa juga bersedekah. Bukan malah suudzon sama saudara antum. Udah nggak sedekah, antum dapat dosa. Maka sekarang tadi, mana yang harus dilakukan? Dia sedekah terang-terangan ketahuan sama saudaranya, atau sedekah sembunyi-sembunyi sama orang lain. Rasulullah SAW mengatakan, sedekah kepada kerabat itu pahalanya double. Pahala sedekah sama pahala silaturahim. Antum sedekah sama fakir miskin, ya sudah sedekah aja. Tapi Ustaz kan ana kekurangan pahala sembunyi-sembunyi. Nggak ada masalah, karena pahala antum 2 jenis pahala tersebut. Mungkinkah antum sedekah kepada kerabat tanpa dia mengetahuinya? Bisa jadi. Dengan cara transfer. Transfer siapa? Atau antum bungkus fulus. Taruh, titipkan kepada siapa? Katakan ada orang yang titip. Ada orang yang titip. Doakan orangnya mudah-mudahan diberkahi. Seakan-akan kita hanya mengantarkan. Ada banyak cara. Jadi kalau kita bisa sedekah kepada kerabat sembunyi-sembunyi, maka kita akan dapat 3 kemuliaan tuh. Kemuliaan sedekah, sedekah sembunyi-sembunyi, plus kepada kerabat kita. Karena Allah Azza wa Jalla memberikan penjelasan tatkala orang-orang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang apa dan kepada siapa bersedekah. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Sedekah itu, nafkah itu yang pertama kepada orang tua kita, kepada kerabat kita. Dan bayangkan pahala silaturahim ini besar sekali jemaah. Maka nasihat ana, kalau bisa engkau menggabungkan, gabungkan. Antara sedekah kepada kerabat, tapi sembunyi-sembunyi. Tapi kalau nggak mampu Ustaz, ketahuan Ustaz, ya udah nggak ada masalah. Engkau juga sama kerabat ini jemaah. Bedanya sama kerabat sama orang lain ini, kerabat itu biasanya nggak akan cerita kemana-mana. Insya Allah sedekahmu masih di batasan yang agak tersembunyi lah. Tapi kalau antum sedekah sama orang lain, diumumkan di masjid biasanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Yang berikutnya Ustaz, kita butuh pencerahan ini Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan anak-anak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hidup? Apakah bermewahan, sederhana? Bisa diceritain kali ya Ustaz ya. Jazakallah khair. Subhanallah jemaah. Ya. Kalau bicara bagaimana hidupnya istri-istri Nabi. Rumah Nabi itu rumah yang paling dicintai Allah di muka bumi ini ya. Sebagai rumah manusia ya. Di situ ada Nabi alaihissalatu wassalam, ada istri-istri Nabi. Gimana sih kehidupan mereka? Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada mereka kesederhanaan. Walaupun tadi bicara ya bermewah-mewahan, menikmatin kenyamanan dunia ini boleh-boleh aja selama dalam batasan tertentu. Nabi rumahnya 5x5. Itu bersama terasnya udah. Bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala. Ketika Nabi punya harta lebih, beliau tidak merenovasi rumahnya. Beliau merenovasi Masjid Nabawi. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau ingin
umat itu bisa belajar bagaimana kita peduli sama akhirat. Kalau bicara rumah Nabi SAW, ranjangnya di sana, Nabi tidur di atas tikar. Ya. Bagaimana pernah Nabi SAW tidur sampai membekas di perut Nabi SAW ya. Bekasnya anyaman tikar tersebut. Umar bin Khattab atau sahabat yang lain sempat menangis melihat hidupnya Nabi kok susah banget. Seakan-akan seperti itu dalam pandangan mereka. Padahal Nabi ini orang paling kaya. Dalam pandangan orang paling kaya adalah yang kaya hatinya. Nabi orang paling kaya di muka bumi ini. Ketika Umar bin Khattab melihat Nabi seperti itu tidurnya, maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, tuh Kaisar Romawi, Raja Persia, Kisra, mereka bergelimang harta, bermewah-mewahan, bernikmat ria, sedangkan engkau seperti ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini? Apa? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Urusanku sama dunia ini hanya seperti seorang pengendara onta yang dia singgah di bawah naungan pohon. Kemudian dia pergi selama-lamanya meninggalkan pohon tersebut. Bernaung di pohon itu, singgah itulah dunia. Lalu pergi meninggalkan. Terus apa? Ada apa urusannya sama dunia ini? Makanya Nabi SAW jangan bicara kebutuhan. Jangan bicara kebutuhan. Lebih dari kebutuhan. Kadang-kadang kebutuhan beliau kurang. Maka seringkali Nabi SAW masuk rumahnya. Nggak ada makanan. Berlalu rembulan. Marra hilalun, thumma hilalun, thumma hilal. 2 bulan lebih di rumah Nabi SAW. Kompornya tidak hidup. Kompornya nggak hidup. Nggak masak. Yang dimasak biasanya roti, daging. Ya, pada waktu itu. Nah, terus apa yang dimakan? At-tamru wal ma'. Tamr. Kurma dan air. Bagaimana putri Nabi SAW? Rumahnya kecil. Yang nggak lebih besar dari rumah Nabi SAW. Fatimah, putri Nabi yang paling dicintai. Suaminya miskin. Ali bin Abi Thalib, bukan orang kaya. Bagaimana kehidupan istri Nabi? Bagaimana kehidupan putri Nabi di rumahnya? Subhanallah. Kalau kita ngelihat nih, ya kita para perempuan nih khususnya, nggak bakal kuat kalau engkau tidak memiliki keimanan yang menghujam untuk hidup seperti hidupnya istri-istri Nabi, seperti hidupnya putri Nabi. Bagaimana Fatimah binti Muhammadin alaihassalam, bagaimana dia di rumah yang kecil itu punya suami yang susah, kemudian dia hamil, dia punya anak Hasan, dia punya anak Husain, yang jarak antara 2 anak itu ya mungkin 4 bulan atau kurang. Dan dia nggak punya pembantu. Pembantu nggak punya. Sekarang nggak punya pembantu, semua bisa online. Baju laundry online. Makanan pesen. Semuanya bisa. Nggak punya pembantu sekarang, ya nikmat hidupnya. Tapi dulu nggak punya pembantu, kalau mau makan roti, yang makanan pokok mereka, itu Fatimah, suaminya nggak bisa beli roti. Suaminya nggak bisa beli tepung. Yang ada beli gandum. Digiling sendiri. Sampai halus. Baru dibikin adonan. Ditunggu sampai mengembang. Nanti ngidupin api. Sekarang tinggal hidup apinya. Masak nasi, pencet, masak nasinya. Baju kotor masukin, bersih. Dulu enggak. Sampai tangannya Fatimah kasar aja. Kasar tangannya Fatimah. Kesian Ali bin Abi Thalib. Dia tidak ingin istrinya hidup mewah, enggak. Tapi dia ingin istrinya enggak susah lah paling enggak.
bisa istirahat, ya, tangannya nggak kasar. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib memberikan arahan kepada Fatimah, kalau engkau ngomong sama bapakmu, mungkin ada pembantu-pembantu yang bisa diperbantukan di rumahmu. Akhirnya pada suatu saat Fatimah mendengar ada segerombolan tawanan perang ya yang datang. Maka Fatimah datang menjumpai Nabi SAW, tapi nggak jumpa sama Nabi SAW, berjumpa dengan Aisyah. Lalu cerita sama Aisyah radhiyallahu anha. Malam harinya Nabi habis Isya dikasih tahu sama Aisyah radhiyallahu anha, tadi putrimu kesini. Akhirnya Nabi nggak jadi masuk, Nabi pulang. Nabi keluar lagi ke rumahnya, nempel rumahnya Fatimah sama rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi muter masuk ke rumahnya Fatimah, lalu Nabi SAW apakah memberikan pembantu kepada Fatimah? Enggak. Jamaah, ada 4 wanita yang menjadi sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Menjadi wanita yang paling indah dan mulia di surga. Salah satunya adalah Fatimah binti Muhammad. Dan untuk menjadi wanita termulia di surga itu perlu perjuangan. Di bumi ini kalau kita ngelihat ada wanita yang jadi Miss Universe, apa wanita ini itu, mereka berjuang menjaga tubuhnya, mereka melakukan perawatan ini itu macam-macam. Yang pada akhirnya tubuhnya akan menjadi tua, menua, kurus, mati jadi bangkai. Fatimah untuk menjadi wanita yang abadi di surga Allah SWT, dia harus berjuang. Maka Nabi SAW tidak memberikan pembantu kepada Fatimah. Beliau memberikan amalan, yaitu membaca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada pembantu. Ketika kondisi umat Islam mulai berubah, di mana Khaybar ditaklukkan sehingga yang awalnya susah mulai ada kenikmatan. Istri-istri Nabi sempat meminta tambahan nafkah. Karena ya mereka kan manusia biasa, mereka ngelihat mungkin yang lainnya, sahabat-sahabat Nabi ya, bajunya ganti, mereka punya perhiasan ini itu, istri Nabi wajar minta itu. Tapi Nabi tidak memberikan hal itu. Tuntutan mereka, akhirnya karena mereka banyak nuntut, sama Nabi SAW diboikot selama 1 bulan. Diboikot. Sebagian pendapat ulama pemboikotnya itu karena permintaan tambahan nafkah. Dalam pandangan mereka itu yang lainnya boleh, masa aku nggak boleh. Tapi kan ini jadi percontohan, itu harus jadi contoh gitu loh. Sama sekali tidak terpengaruh dengan kenikmatan dunia. Seharusnya seperti itu. Atau karena istri Nabi sering ribut ya, nuntut sama Nabi SAW. Nuntut keadilan tadi, padahal Nabi sudah adil. Akhirnya sama Nabi SAW didiamkan selama 1 bulan. Nabi tidak tidur di rumah mereka, Nabi tidak berkunjung kepada mereka. Ada yang harus diperbaiki. Setelah itu turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 27-28. Mungkin perlu dibaca kayaknya. Nah, coba ditampilkan surat Al-Ahzab ayat 27-28. Nah, surat Al-Ahzab ayat 28, ayat 28-29. Nah, 28-29. Silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul lil azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina ummatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turinallah
turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Dan Allah mewariskan kepadamu tanah-tanah, Ayat 28. rumah-rumah. 28. Wahai Nabi, Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. nah, itu istri Nabi satu persatu dipanggil sama Nabi SAW. Dimulai dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala. Engkau mau mana? Mau hidup mewah-mewah, mau senang-senang di dunia? Ya udah, aku kasih, tapi kita berpisah. Tapi kalau yang kalian inginkan adalah kehidupan akhirat. Di sini jamaah. Muslim itu ketika bermewah-mewahan, tolong ingat, engkau nggak akan lama di muka bumi. Maka kalau yang kau inginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka Allah sediakan buat kalian, buat yang berbuat baik diantarakan pahala yang besar. Jadi kehidupan istri Nabi itu benar-benar sederhana sekali. Sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika dia dapat uang banyak, dia itu bagikan hartanya untuk akhirat dia. Dan bajunya, subhanallah, tambalan jemaah. Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan sekarang banyak orang mode yang ada dalam benak dia. Tidak memikirkan akhirat dia. Aisyah ingin berhias buat Nabi SAW. Nggak punya, pinjem sama Asma. Dia ingin tampak cantik di depan Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan mungkin bisa 2-3 pertanyaan lagi. Tafadhol. Ya, berkaitan sama tadi pemboikotan Nabi kepada istri-istrinya, Ustaz. Ya. Ini ada seorang umahat yang bertanya, boleh nggak kalau istri ini minta dibelikan mobil, rumah, kemudian kalau tidak dibelikan diancam cerai, Ustaz? Jadi yang mau menceraikan ini istrinya. Iya, jadi istrinya bilang kalau nggak dikasih rumah, nggak dikasih mobil, diceraiin. Jadi istrinya yang menceraikan, Ustaz. Nah, Ustaz. Duitnya duit siapa? Duitnya suami. Duit suaminya, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Iya, jadi umahat ini minta. Maaf. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jal mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Bahkan Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah suami yang memiliki keluasan rizki, dia berikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan keluasan yang dia miliki. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Tapi yang disempitkan rizkinya, ya hendaklah dia memberikan nafkah sesuai yang dia miliki. Bagaimana kondisi istri terhadap suaminya? Bolehkah dia menuntut? Dia boleh menuntut hak dia. Hak dia. Apa hadiah? Tempat tinggal. Ketika dia nggak dikasih tempat tinggal, nggak harus tempat tinggal, itu atas nama dia. Tapi tempat tinggal adalah tempat yang dia tinggalin sehingga dia berasa di dalam aman di tempat itu. Kemudian bicara hak dia umpamanya sandang, pangan, papan itu terpenuhi. Selain itu, kalau semuanya sudah dipenuhin, maka nggak boleh dia menuntut. Apalagi dia menuntut sambil mengancam cerai. Padahal kita tahu wanita mana saja yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang syar'i, maka dia nggak akan mencium bau surga. Sekarang apa alasan dia gugat cerai? Kecuali suaminya zalim sama dia. Maka di sini dia boleh menuntut suaminya untuk menggugat cerai. Tapi kalau tadi dikatakan dia menuntut rumah, menuntut kendaraan, itu termasuk tuntutan yang tidak diperbolehkan selama hak hanya istri sudah dipenuhin. Tapi kalau itu memang haknya istri yang belum dipenuhin, maka dia boleh menuntut suaminya. Kalau enggak, umpamanya kalau aku enggak dikasih nafkah yang layak, umpamanya, kalau enggak dipenuhi kebutuhanku sedangkan kau mampu, maka aku akan gugat cerai.
Umpamanya seperti itu. Boleh dia seperti itu kalau memang hak dia tidak terpenuhi. Tapi kalau sudah dipenuhi maka nggak boleh. Barakallahu fikum. Dan mungkin buat suaminya ganti istri aja kalau kondisi istrinya kayak gitu. Nah, hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, boleh satu lagi Ustaz? Tafadhal. Apa sudah selesai Ustaz? Tambah satu lagi. Ya, ini ya Ustaz terakhir. Jadi bicara kemewahan dan kesederhanaan tadi Ustaz, ini ada seorang mahasiswa nggak punya uang sebetulnya Ustaz, tapi wajib punya laptop dari universitasnya untuk kuliah. Nah, seperti ini boleh nggak minjem Ustaz untuk beli laptop? Betul, barakallahu fikum. Ya, ini bicara kebutuhan. Kalau bicara sederhana dan mewah ini, itu bicara kemampuan dia untuk memenuhi kebutuhan dia. Taib, laptop sekarang, dia butuh laptop. Dia boleh nggak pinjam? Boleh, karena itu kebutuhan dia untuk belajar. Tapi laptop ini kan ada yang harga 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 35 juta. Disinilah nanti akan terlihat dia berlebih-lebihan atau tidak. Kita bicara motor, orang perlu motor. Nah, Ana perlu motor Ustaz. Ana nggak punya fulus. Sedangkan Ana fulus sekarang nggak ngumpul ya. Tapi insya Allah tiap bulan Ana bisa nyicil, Ana bisa bayar. Tafadhol beli motor. Tapi yang berapa? Sesuai dengan kemampuanmu. Maka bicara beli laptop, bicara kebutuhan, silahkan beli. Walaupun dengan meminjam, dengan catatan engkau memiliki kemampuan untuk membayarnya. Tinggal spek yang kau beli itu. Orang kan kalau bicara spek, iya Ana butuh spek yang kecepatan sekian karena memang itu kebutuhan belajar Ana. Bicara merek, terserah mereknya. Nanti di sini, orang itu kebanyakan beli sesuatu jamaah nggak pakai logika, tapi pakai emosi. Sehingga kebanyakan yang dibeli orang itu, logikanya dipakai cuma 20%, sisanya emosi. Maka kita harus mengontrol emosi kita. Kita ingin, kalau kita Ustaz, kepingin nggak punya mobil yang bagus? Ya kepingin lah. Tapi kan Ana tahu diri. Ana punya fulus berapa? Ketika memaksakan diri, jatuhnya berlebih-lebihan nantinya. Maka buat mahasiswa yang perlu laptop, yang perlu motor, orang perlu mobil, dia utang Ustaz, dia nggak bisa dia beli sekarang, tapi dia perlu. Tinggal beli mobil yang sesuai, jangan berlebih-lebihan. Akhirnya engkau itu besar pasak daripada tiang nantinya. Maka tolong tidak disalah fahami tentang hal ini. Sejatinya Allah menghalalkan buat dia kenikmatan-kenikmatan dunia ini yang baik-baik. Silahkan, tapi ingat bersyukur kepada Allah SWT. Jangan berlebih-lebihan, jangan boros, jangan sombong, jangan meremehkan orang lain. Keluarkan hak milik orang lain di sana. Dan jangan lupa, sekali-kali engkau harus hidup sederhana. Engkau tunjukkan dirimu ini, ya kumpul sama orang-orang miskin dengan pakaian yang sederhana. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Ana pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.